Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Renungan kita hari ini didasarkan pada Kitab Yunus pasal 2. Kita sudah tahu cerita tentang Yunus ini. Tuhan memerintahkan Yunus untuk pergi ke kota Niniwe. Tetapi ia melarikan diri ke kota Tarsis, kota yang berlawanan arah dengan Niniwe. Kalau Niniwe ke utara, Tarsis ke arah selatan. Kalau Niniwe ke kanan, Tarsis ke kiri. Yunus melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan, jauh dari rencana Tuhan. Akibatnya, kapal yang ditumpanginya hampir-hampir terpukul hancur oleh badai karena Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Orang-orang bahkan sampai awak kapal menjadi sangat ketakutan. Semua muatan harus dibuang ke dalam laut. Karena melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan, jauh dari rencana Tuhan, maka Yunus dibuang dan ditelan oleh seekor ikan besar. Hidup Yunus terancam binasa. Bahkan Yunus menyebabkan hidup orang lain pun terancam binasa. Besar sekali kerugian yang diderita oleh orang lain karena mereka harus membuang barang-barang milik mereka ke dalam lautan. Ini adalah fakta bahwa kalau kita berjalan di luar rencana Tuhan, maka kita akan masuk ke dalam pusaran masalah yang besar. Belum selesai masalah yang satu, datang lagi masalah yang lain yang akan menghancurkan hidup kita. Bahkan kita menyebabkan orang lain mengalami kerugian yang besar. Apa yang sedang kita alami hari-hari ini? Apakah kita sedang berada dalam perut masalah? Masalah demi masalah yang akan menghancurkan kita dan membuat orang lain mengalami kerugian yang besar? Jika kita sedang mengalami hal itu, berdasarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, mungkin disebabkan karena kita sedang berjalan di luar dari rencana Tuhan. Mungkin seperti Yunus, kita sedang melarikan diri dari hadapannya, hidup jauh dari Tuhan. Ketika mengalami hal ini, ketika hidupnya terancam, hidupnya diambang kematian. Dalam ayat 4 dan ayat 7, Yunus berkata, "Telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait kudusmu? Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus." Di dalam perut ikan, Yunus ingat akan Tuhan. Yunus juga mengingat bait Tuhan, rumah Tuhan yang kudus. Dia berkata, "Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus?" Yunus adalah seorang yang mengasihi Tuhan. Bukti kasihnya kepada Tuhan, dia mencintai rumah Tuhan. Dia suka datang ke dalam rumah Tuhan. Dia suka menaikkan doa-doanya di dalam rumah Tuhan. Ketika kita sedang berada dalam perut masalah, masalah-masalah sedang membelit hidup kita, ingatlah akan Tuhan. Salah satu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan, kita akan datang ke rumah Tuhan. Yunus berkata, "Mungkinkah aku akan memandang lagi, melihat kembali bait-Mu yang kudus, rumah Tuhan yang kudus?" Mazmur 69 adalah doa yang dinaikkan Daud di dalam kesesakan ketika hidupnya terancam binasa. Pada ayat ke-10, Daud berkata, "Sebab cinta untuk rumah-Mu
menghanguskan aku. Di tengah-tengah pergumulan yang sangat berat, Daud ingat akan rumah Tuhan. Dalam Mazmur 42 ayat 5, pemazmur yang lain, Bani Korah, berkata, "Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah, rumah Tuhan, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Ketika jiwanya tertekan, gelisah, gundah gulana, galau karena dipermalukan musuhnya, Bani Korah ingat akan rumah Tuhan. Dia suka datang ke rumah Tuhan, berjalan dalam keramaian orang dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Di tengah-tengah kondisi di mana kita mengalami pembatasan di sana-sini, Tuhan akan sangat disenangkan jika kita datang ke rumah Tuhan. Datang ke rumah Tuhan karena kita ingat akan Dia. Datang ke rumah Tuhan karena kita mengasihi Dia. Datang ke rumah Tuhan dengan suara sorak-sorai dan ucapan syukur. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Puji Tuhan, kalau kita mau dimuntahkan dari perut masalah, terbebas dari belitan masalah-masalah, ingatlah akan Tuhan. Sebagai buktinya, datanglah ke rumah Tuhan. Datang membawa doa-doa dan ucapan syukur kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.